Begitulah kita kalau menghadapi orang Kristen. Mentok sampai di situ nggak juga terlihat imannya. Terakhir kita pakai tes energi. Apa? Tes energi. Mau dibuktikan? Coba satu orang yang anak muda tampil ke depan, yang badannya besar, tangannya gede, badannya besar. Kalau maju ke depan satu orang saja. Anak muda. Yang tangannya besar, tangannya kecil, yang tangannya besar, yang gemuk. Ya silakan, yang merasa dirinya besar maju ke depan. Ya boleh, dua orang boleh, silakan, dua orang, silakan maju ke depan. Ya silakan maju ke depan. Kita coba tes energi dalam rangka pembuktian agama siapa yang benar. Coba abang tangan begini, lurus begini. Nanti saya akan tekan tangan abang ke bawah, tapi tolong ditahan, pakai energi yang sekuat-kuatnya. Dengan tenaga yang paling kuat. Siapa yang kalah? Apakah saya mampu menurunkan tangan beliau ya? Hitung. 1, 2, 3. Luar biasa tenaganya, hebat tenaganya. Kayaknya berusaha apa nih? Sekarang kita coba. Apakah ketika beliau memegang Alkitab ini masih punya kekuatan seperti tadi? Kita lihat. Coba pegang, ini ada sensornya ini. Pegang tangan kanan, pegang kiri. Tangan kiri, ya, tangan kiri begini. Tangan kanan begini. Ya. Seperti tadi. Kalau tadi waktu masih kosong Bapak Ibu, energinya sangat kuat sekali. Tapi sekarang, ya, dan itu ya. Ya. Sekarang begitu dia pegang, langsung hilang kekuatan beliau. Inilah salah satu keajaiban Islam. Buktikan. Seperti tadi Bang, jangan diulang ya. 1, 2, 3. Mana tenaga beliau? Mana tenaganya? Langsung hilang. Padahal saya tidak pakai tenaga. Ulang, sekali lagi. Ya. Bang, keluar tenaga semuanya. 1, 2, 3. Ya. 1, 2, 3. Subhanallah. Sekarang pegang Quran. Pegang Al-Quran. Sama, ini sensornya ada juga. Seperti tadi, jangan ada yang berubah. Abang awal lagi seperti tadi. Ya, 1, 2, 3. Subhanallah. Apa yang? Ya, subhanallah. Kenapa? Karena ini kebenaran. Allah berikan kekuatan yang luar biasa. Karena ini bukan kebenaran, langsung tidak ada energi sama sekali. Allah Akbar. Satu lagi, terima kasih Bang. Satu lagi beliau, coba. 3. Sakit tangan saya Pak. Sama ya. Sekarang beliau baca. Saran dari kecil. Sekarang dibaca satu ayat saja. Bebas yang mana membacanya? Bebas yang mana? Dia belajar tidak kita. Ya, kata musuh, aku akan mengajar, akan mencari mereka, akan membagi-bagi darah kaki. Cukup. Dibaca pun langsung hilang energi. Betes lagi seperti itu. Jangan ada di luar lagi. Keluarkan tenaganya. 1, 2, 3. Lagi, lagi. Oke. Tahan ya. Ya. 1, 2, 3. Hilang. Hilang langsung. Coba baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmanirrahim. Coba. Tadi, tahan lagi. 1, 2, 3. Subhanallah. Apa bahasa? Kuat. Subhanallah. Saya ya. Ini kalau kita melawan orang Kristen pakai logik, pakai dalil-dalil ini yang tidak mempan, pakai logik tidak kuat lagi. Terakhir tes energi pakai ini. Insya Allah kau goyang memandang insya Allah ya. Insya Allah Bapak Ibu, ini aja ceramah dari saya, bukan ceramah, cerita-cerita dongeng. Mudah-mudahan ini dapat menyemangati kita, karena dari tadi Ustazah sudah banyak ilmu diberikan, Ustaz Insan sudah banyak ilmu. Kita hanya sekarang memperagakan bukti keunggulan agama Islam dari energinya maupun dari aspek yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kita langsung saja berkomentar. Apakah teman-teman terheran-heran ya dengan praktikum yang dibuat oleh Ustaz Nababan ini untuk membandingkan antara Al-Quran dan Alkitab? Teman-teman sekalian, saya terheran-heran ya. Terheran-heran karena saya tidak habis pikir kok segampang ini ya orang-orang Islam yang ada di dalam ceramah itu percaya
dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Nababan. Tentu saja praktekum ini konyol teman-teman sekalian. Karena Alkitab tidak dapat dibuktikan dengan cara seperti yang dilakukan oleh Ustaz Nababan. Dengan mengadu kekuatan. Kalau baca Alkitab, hilang kekuatannya. Loyo teman-teman sekalian ya. Tapi kalau baca Al-Quran, itu makin kekar, makin kuat, makin hebat. Apakah begitu kah teman-teman? Untuk membuktikan sebuah kebenaran kitab suci? Tentu bukan. Ya, nanti teman-teman bisa kasih komentarnya lah. Ya, dari Muslim silakan, dari Kristen juga silakan kasih komentar teman-teman. Tapi saya mau katakan, dalam komentar saya ini, bahwa apa yang dilakukan oleh Ustaz Nababan, ini tidak ada kaitannya dengan keaslian daripada kitab suci. Baik itu Al-Quran maupun itu Alkitab. Ya, dan membenarkan agama Islam dan menyalahkan agama Kristen. Ini bukan di sini tolak ukurnya. Alkitab yang kami percaya, firman Tuhan yang kami percayai, ini bukan jimat. Ya, bukan jimat, itu hanya berupa benda mati. Ya, Alkitab itu hanya benda mati, tapi dia akan hidup jika kita membaca, merenungkannya, terlebih ketika kita mampu untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi Alkitab bukan jimat. Ada banyak yang keliru di luar sana teman-teman sekalian. Ada banyak juga orang Kristen pun yang keliru dengan hal ini. Anaknya sakit, diambilnya Alkitab, ditaruh di atas kepala anaknya. Ya, supaya dia sembuh dari sakitnya. Ada juga Alkitab ya dikasih di dada gitu. Pas dia tidur tuh Alkitab diambilnya dikasih di dadanya supaya demamnya hilang, supaya mimpi buruknya hilang dan lain sebagainya. Ini salah. Praktekum seperti ini salah. Alkitab tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan hal-hal semacam itu yang dilakukan oleh Ustaz Nababan ini. Nah teman-teman sekalian, tahu enggak kalau ada yang janggal dari video ini? Yang pertama, ini praduga, saya tidak menuduh. Pertama ini settingan. Ya, udah janjian dengan dua orang tadi jemaahnya, udah janjian. Ya, masa tangan kiri saja dikasih turun begitu, ya. Dan tentu saja, ya mungkin ketika juga Ustaz Nababan ya mulai menurunkan ketika orangnya pegang Alkitab lalu tenaganya kuat dikasih turun, lalu yang satu juga lemahkan gitu ya. Bisa jadi teman-teman sekalian. Ya namanya saja orang mau menjelekkan kebenaran firman Tuhan, menjelekkan kekristenan, menjelekkan Alkitab, dia melakukan berbagai macam cara. Teman-teman sekalian, inilah pekerjaan setan. Setan juga memiliki 1000 macam cara untuk menghancurkan kekristenan. Untuk menghancurkan iman orang-orang yang percaya pada Yesus. Dengan hal-hal yang real. Gitu. Seakan-akan itu kebenaran. Tetapi itu penuh dengan kebohongan dan dusta di dalamnya. Jadi teman-teman, bagaimana kita tahu kalau Alkitab ini sebuah kebenaran dan juga Al-Quran, ya, bagaimana untuk membuktikan hal itu? Ya tentu mereka punya cara. Kalau Ustadz Nababan ini punya cara, yaitu seperti tadi, ya diambilnya 2 jemaat, lalu uji kekuatan, ya, dijadikan jimat. Pegang Al-Quran menjadi kuat, pegang Alkitab jadi loyo, lemas dia. Jadi teman-teman sekalian, Alkitab sekali lagi tidak bisa dibuktikan kebenarannya dengan cara demikian. Ya. Jadi teman-teman yang nilai sendiri gitu. Alkitab untuk dibaca, direnungkan, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di situ, di dalam tertulis tentang poin-poin kehidupan. Apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, yang sedang terjadi, semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Untuk apa? Supaya kita berpedoman di dalamnya. Karena Alkitab mengajarkan kita untuk mengenal Allah yang benar. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana cara para mualaf menjatuhkan kekristenan, mengejek kitab suci Kristen, dan bahkan mengolok-olok kekristenan. Mereka menjadikan bahan lawakan teman-teman ya di dalam masjid. Dan herannya ketika Ustadz Nababan yang mualaf ini melakukan hal yang seperti itu, herannya kenapa ada yang masih percaya dengan cara demikian teman-teman ya. Nah seharusnya mereka harus menyelidiki kebenaran itu bukan dengan cara seperti itu. Karena siapapun bisa melakukannya. Saya juga bisa membuktikan seperti yang dia lakukan itu, yang seperti dia praktekkan itu.
kita juga bisa melakukan demikian teman-teman. Tetapi itu tidak menjamin bahwa melalui itulah, dengan praktik itulah kebenaran bisa dibuktikan. Nah, teman-teman, memang itulah kerja para mualaf. Cara untuk mencari makan memang harus seperti itu. Karena kalau tidak demikian, maka mereka tidak akan pernah bisa dikasih panggung di sana. Nah, itulah sebabnya ketika mereka mualaf dan meninggalkan kekristenan, maka pengakuan mereka itu selalu mengaku sebagai pendeta, misionaris, sebagai biarawati, sebagai pastor, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka dapat diterima di sana dan diberikan panggung untuk menjelek-jelekan keyakinan lama mereka. Padahal di dalam keyakinan mereka sebelumnya, mereka tidak pernah belajar kebenaran. Nah, setelah mereka meninggalkan kebenaran itu, disitulah mereka mulai membaca, dan motivasi mereka membaca kitab suci bukanlah untuk mencari kebenarannya, tetapi bagaimana mereka untuk menjelek-jelekan ajaran mereka sebelumnya. Nah, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Memang para mualaf ini agak-agak kurang waras sedikit ketika mereka meninggalkan kebenarannya, karena kita lihat bagaimana para mualaf yang menyebar di berbagai media sosial ya, baik itu Ustadz Kainama, Donditan, Yonatan Nandar yang mengaku mualaf, dan juga teman-teman lainnya. Nah, sehingga mereka melakukan cara-cara yang seperti itu, menjatuhkan kekristenan. Supaya apa? Supaya mereka dikagumi di sana. Dan itulah salah satu cara mereka untuk mendapatkan makanan, untuk mendapatkan panggung. Nah, teman-teman, untuk supaya tenar teman-teman ya, di tengah-tengah mayoritas, mereka bisa tenar di sana. Karena kalau di dalam minoritas, mereka tidak akan dapat apa-apa. Nah, jadi itu yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Marilah kita harus sadar, sedikit saja ada kesadaran, maka mereka tidak akan seperti itu. Demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.